Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sip, good job. Jinan masih ingat tuh. Coba diulangi sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi. Kita hari ini bisa belajar lagi melalui Zoom ya. Kebetulan pembelajaran hari ini sangat spesial. Kenapa spesial? Okay. Ada yang tahu nggak kenapa hari ini begitu spesial? Ya, hari ini begitu spesial karena kita sedang dilihat juga nih pembelajaran hari ini sama Ibu Kepala Sekolah. Say hi, boleh mikrofonnya dinyalakan. Say hi tuh Ibu Kepala Sekolah. Hai. Oke. Hai. Ya. Hai. Ya. Hai, oke. Radika, hai. Nah, untuk hari ini kita ini akan belajarnya di Ibu share screen dulu ya. Hari ini kita akan belajarnya. Boleh di-mute dulu semua ya. Di-mute dulu ya. Oke. Nanti boleh kita berdiskusi. Ketika tanya jawab, mute-nya, mikrofonnya boleh dinyalakan kembali. Oke? Ya, gimana? Dianggukan dulu ya. Sudah terlihat belum di layar handphonenya? Sudah, Bu. Sudah, sip. Job ya. Sudah, Bu. For today we are going to learn about udara bersih bagi kesehatan. Jadi hari ini kita belajarnya tentang udara bersih bagi kesehatan di subtema 1 yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia, pembelajaran ketiga. Oke, next ya. Nah, nanti boleh anak-anak dinyalakan mikrofonnya, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh siapa? Siapa yang mau jadi KM hari ini? Coba. Di sini ada Rasya, Raka, Rio, Adrian. Yuk, siapa yang berani? Yuk. Aku aja, Bu. Oke, Rasya, boleh. Sya, mulai Sya. Duduk siap gitu, Sya. Mulai. Duduk siap. Duduk, tek, tek, duduk, tek. Lanjut lagi. Greeting. Mulai berdoa. Oke, bahasa Inggris dong. Greeting to the teacher. Ayo, Sya. Apa mau greeting? Iya, benar. Greeting, Eta. Greeting to the teacher. Greeting to the teacher. Aduh. Assalamualaikum. Oh, harus dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin lagi, Sya, biar nambah pintar, Sya. Let's pray together. Let's pray together. Bismillah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Rabbi zidni ilman warzuqni man birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita next ya. Ya. Nah, ini nih ada kompetensi dasarnya ya. Ada hari ini kita akan belajar di tema 2 itu ada PKN-nya, bahasa Indonesianya dan IPS-nya. Tujuan pembelajarannya ini. Oke. Ya. Dan selanjutnya kita langsung aja. Nah, ini ada mind mapping. Ada yang tahu nggak apa itu mind mapping?
Tata pikiran. Tata pikiran. Yuk, semuanya silakan konsentrasi ke layar handphonenya ya. Oke. Di sini, Ibu nanti akan ada tantangan setelah ini. Ada gambar apa ini? Helikopter. Helikopter. Helikopter, Bu. Helikopternya ada bacaan apa? Menanam pohon. Arif menanam Hari pohon. menanam pohon. Menanam pohon. Apa ya maksudnya ada hari menanam pohon. Kemudian ada apa yang dilakukan? Diklik, tolong dibaca apa ya? Ayo, boleh dibaca apa ini ya? Tapi kira Oke, kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Kita next lagi. Ada gambar apa coba? Tebak. terjun bebas. Ya. Kemudian ada ada kata tanya apa ini? Kapan? Kapan? Jawabannya kapan? Berarti berhubungan dengan waktu ya. Kita klik. Coba dibaca apa ini? Diperingati 28 November. Oke, ada. Jadi ini ada clue ya, petunjuk. Petunjuk yang pertama yaitu tentang kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Satu, clue pertama. Clue keduanya yaitu diperingati tanggal 28 November. Apa sih ini? Kita klik lagi. Ada apa ini? Di mana? Di mana? Di mana? Berarti menanyakan tempat ya. Kita lihat. Tolong dibaca apa ini? Taman Hutan Rakyat Sultan Adam Kalimantan Selatan. Betul ya. Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Di next. Ada apa lagi nih? Perang, Bu. Pohon. Pohon apa yang Pohon ditanam? yang ditanam. Pohon yang ditanam. Pohon apa yang ditanam? Macam-macam pohon. Bermacam-macam pohon termasuk Macam-macam pohon, termasuk pohon yang Pohon yang berbuah. Ya, next. Apa ini ya? Mengapa kita harus menanam Kenapa kita pohon? harus menanam Ada yang tahu nggak kenapa ya? menanam pohon. Jawabannya apa ini? Agar kelestarian lingkungan terjaga dan terjaga pasokan oksigen Ya. Pasokan Tuh. Good job ya. oksigen Nah. berlimpah. Oke, Ibu mute dulu semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak di sini ini adalah clue. Ada berapa banyak clue ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu punya tantangan buat anak-anak semuanya. Siapa yang bisa membuat cerita dari peta pikiran yang ada di sini? Dikait-kaitkan, disambung-sambungkan. Jadi sebuah bacaan atau sebuah teks, sebuah cerita. Siapa yang bisa? Clue-nya ada banyak nih. Ada 5. Ada kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Diperingatinya tanggal 28. Entah itu dibikin cerita. Siapa yang bisa? Secara online. Oke. Yang mau silakan. Mic-nya dinyalakan. Jangan takut salah. Harus berani. Salah juga nggak jadi masalah. Oke. Yang penting berani. Ayo. Dari sekian banyak anak, ayo. Oh ini berkurang ya. Jadi 9. Oke. Yuk, siapa yang bisa nih? Ayo. Ini diramu, jadi sebuah cerita. Yang bisa, Ibu langsung tuliskan dapat poin bintang ya. Oke. Coba dulu, siapa yang berani mencoba? Ayo. Oh, Raka, silakan Raka. Mikrofonnya dinyalakan. Ibu tambahkan Raka dapat poin bintang. Yuk, Kak, silakan. Kapan? Kapan diperingati? Oke, Raka, tunggu dulu, Kak. Untuk kata tanyanya, nggak usah lagi disebutkan sama Raka. Sekarang Raka bercerita nih tentang clue atau kata-kata yang ada di
setiap gambar-gambarnya. Oke, udah betul Raka. Ya, lanjut Raka. Ayo, tadi cuma dihilangkan kapannya, nggak usah disebutin itu aja. Lanjut Raka, ayo. Diperingati 17 Agustus. Ada 17 Agustus nggak di sana? Ada tanggal 17 enggak? Enggak, diperingati 28 November. Oke, apa yang diperingatinya? Untuk menanam pohon. Oke, pintar. Lanjut. Keren. Untuk menanam pohon di sekeliling rumah. Oke, boleh. Nah, itu. Jadi berimajinasi, dilebarkan ceritanya. Keren. Ayo. Di sekeliling rumah dengan menanam pohon lidah buaya. Oke, betul. Oke. Ya, sip. Raka sudah dapat 2 poin bintang. Terima kasih, Raka. Siapa yang mau melanjutkan setelah Raka? Raisa, Bu. Raisya, Bu. Boleh. Berarti Raka dapat 2 bintang. Raisya juga nanti dapat 2 bintang. Ayo, Raisya silahkan. Hari menanam pohon diperingati Pintar. tanggal 20 November. Oke. 20 November. Ya. Tempatnya di Taman Hutan Rakyat. Pintar. Oke. Senang ya dapat bintang ya. Macam pohon termaksud pohon yang bertahan. Oke, sip. Terima kasih Raisya. Kita kasih kesempatan untuk temannya 1 orang lagi. Yuk, siapa yang mau berani nih? Ada Raka. Sakwila. Rahasia, Bu. Tenang. Masih banyak. Oke, Sakwila, silahkan. Tanggal 28 November diperingati Hari Menanam Pohon. Ya, hebat. Terus? Bentar, Bu. Oke, bentar. Boleh tuh ditambahin tuh, mengapa kita harus menanam pohonnya, itu boleh tuh. Karena tadi yang tadi mulainya dari diperingati. Agar kelestarian lingkungan terjaga. Oke, sip. Terima kasih. Oke, Ibu. Oksigen semakin baik. Oke, makasih ya. Nah, yang sudah dapat bintang itu ada Raka, Raisya, sama Sakwila ya. Nah, masing-masing dapat 2 bintang. Betul sekali. Di sini adalah peta pikiran, di mana dari peta pikiran ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah cerita. Berimajinasi saja. Kita mulai dari hari menanam pohon, kita sambungkan, kita kaitkan. Hari menanam pohon itu kapan? Oh, diperingatinya itu tanggal 28 November. Dan apa yang dilakukannya? Kegiatannya yaitu adalah menanam pohon. Pohon apa yang ditanamnya? Bermacam-macam pohon, termasuk pohon yang berbuah. Dan di mana? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Mengapa sih gitu ya? Jadi kita kaitkan lagi agar kelestarian lingkungan terjaga dan pasokan oksigen berlimpah. Nah, kita next. Nah, ini coba anak-anak bukan bandingkan ya, samakan jalan ceritanya dengan ini. Dalam waktu 1 menit silahkan dibaca. 1, 2, 3, go. Melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Bu. Ya, sip. Oke.
Ya, waktu habis untuk membaca cepatnya, oke? Coba Ibu mau tanya, sama enggak yang tadi, peta pikiran yang tadi, sama jalan cerita yang ini? Sama enggak sama bacaan ini? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, salah satu cara belajar agar kita lebih memahami, mudah menempel, yaitu dengan dibuat peta pikirannya. Dibuat peta pikirannya itu, yaitu diambil inti-inti dari cerita. Bu, bagaimana cara mendapatkan inti dari cerita itu? Oke, ya. Bagaimana Bu untuk mendapatkan inti dari cerita itu? Yaitu kita mulai ke yang 5W tambah 1H yang sudah anak-anak pelajari secara mandiri melalui PDF waktu hari Senin. Oke, yang membuatnya itu adalah Bapak Dedi waktu itu ya, Pak Guru Dedi. Nah, 5W1H itu apa? Ada what, ada apa, di mana, siapa, yang seperti itu ya. Mengapa, bagaimana. Oke, paham nggak sampai sini? Kalau paham, anggukan tangan dan kepalanya. Oke. Oke, sip ya. Oke, kita next ya. Ya, coba anak-anak amati. Ini ada kejadian apa ya? Banjir. 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 Terus Banjir bandang, Bu. banjir bandang. Banjir bandang beda ya dengan banjir bandang ya. Oke. Ya, nih ada Bapak polisi. Wah, lihatlah terjadi banjir. Siapakah yang bertanggung jawab atas bencana alam ini? Ayo, ada yang tahu nggak siapa yang harus bertanggung jawab? Tukang sampah, Bu. Tukang sampah? Sembarangan, Bu. Ya, Bu. apakah tukang sampah aja? Si tukang buang sampah, Bu. Kalau Rasya nggak bertanggung jawab gitu atas sampahnya? Warganya, Bu, warganya. Coba Ibu mau tanya deh ke Adrian. Oke. Mute all dulu ya. Adrian mana? Aku, Bu. Oke, Adrian. Menurut Adrian nih, siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadinya bencana alam berupa banjir ini? Apakah hanya Pak Polisi? Tadi kata Rasya tukang sampah katanya. Menurut Adrian bagaimana ya? Semua warga, Bu. Semua warga. Kenapa bertanggung Semua jawab? Karena kita yang memproduksi sampah ya. Kita yang memproduksi sampah, makanya kita itu tidak boleh membuang sampah di mana saja. Jadi yang bertanggung jawab itu bukan hanya satu orang saja. Kenapa? Kita lihat di sini. Oke? Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yuk. Ayo, tanggung jawab itu apa sih menurut anak-anak nih? Ibu tanya ke Rio. Rio, tanggung jawab Rio sebagai anaknya Mama Rio apa? Membantu, Bu. Pintar, membantu. Berarti tanggung jawab itu ada sikap yang harus dilakukan ya, sikap baik. Kita lihat nih. Jadi boleh dibacakan sama siapa ya? Ini kasihan ada beberapa anak yang memang nggak bisa masuk katanya begitu ya. Radika, Radika, tanggung jawab itu apa Radika? Boleh dibacakan. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara mana maupun Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sip, good job ya. Kemudian Ibu minta dibacakan juga nih oleh ya, karena kita ada yang susah masuk katanya ya. Jadi Ibu mau minta bacain sama Rasya deh. Rasya apa, Sya? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.
Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oke, sip. Terima kasih ya. Kita next ya. Pokoknya hari ini kita akan seru-seruan banget melalui Zoom ya. Oke. Bentar ya, ini ada yang mau minta linknya dulu. Sebentar. Ada yang belum bisa masuk. Tadi udah masuk tapi tiba-tiba keluar. Oke. Nah, tanggung jawab itu ya ada 4, yaitu kita itu harus bertanggung jawab kepada 4 hal ya, yaitu ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Tuhan itu biasanya ya kita dengan cara melakukan apa coba ini? Coba dibaca sama siapa ya? Sakwila. Tanggung jawab terhadap Tuhan itu apa sih, Sakwila? Manusia bertanggung jawab untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ya, kalau sebagai umat muslim, salah satu contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Sholat. Iya, kita bertanggung jawab untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, sip. Ya, kita next. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa menjawab? Kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri itu apa ya? Ke siapa? Ke siapa lagi? Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu contohnya seperti apa ya? Perbaiki kesalahan sendiri. Perbaiki kesalahan sendiri. Ketika kita tahu salah, ya perbaiki karena itu juga bermanfaat juga buat diri kita sendiri ya. Kalau untuk keluarga, apa coba? Oke, untuk keluarga, bagaimana seorang ayah bertanggung jawab kepada anaknya? Ada yang tahu nggak? Apakah dibiarkan ditelantarkan? Ya, Memberi nafkah, Bu. memberi nafkah, begitu. Dan juga kita juga bertanggung jawab kepada keluarga atau ayah ibu kita, yaitu dengan cara kata Adrian betul, yaitu membantu orang tua. Oke, ya. Kemudian kita next di sini ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap masyarakat? Karena kita ini termasuk ke dalam makhluk sosial. Ada yang tahu nggak makhluk sosial itu seperti apa? Ayo, makhluk sosial itu apa? Makhluk yang tidak hidup sendirian. Iya, yang tidak bisa hidup sendirian. Betul. Nah, oke. Kemudian kita next di sini ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, apa nih? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu seperti apa ya? Memerintah dengan adil. Iya, tuh. Kalau tanggung jawabnya kita terhadap negara kita apa? Menjaga kekayaannya. Menjaga kekayaan alamnya. Terus apa lagi? Tuh, menjadi seseorang yang dibanggakan oleh negaranya. Nih, ada nih kemarin pemain bulu tangkis nih yang menjadi juara. Tahu nggak siapa itu? Tahu nggak? Pemain bulu tangkis putri. Apriani Rahayu dan Gracia Poli, Bu. Ah, ini berarti mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, betul sekali karena dengan menangnya kita menjadi seorang pemain bulu tangkis juara, maka kita Indonesia itu akan terkenal bahwa wah ini nih Indonesia itu ada negara yang sangat berprestasi. Good job ya. Ya, next ya. Nah, sekarang di sini ada ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Oke, salah satunya yaitu ada agraris. Agraris itu adalah perkebunan. Nah, coba Ibu minta dibacakan oleh siapa yang mau untuk intensifikasi upaya untuk perkebunan kita itu agar maju itu ada intensifikasi. Yo, siapa yang bisa?
Kak, dibaca Kak. Ya, Bu. Ya, silakan. Intensifikasi ialah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara menggunakan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Intensifikasi lebih dikenal dengan nama pencausaha Tani. Pancausaha tani. Laisya, boleh ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan baru. Oke, terima kasih. Kemudian Kakak, diversifikasi. Diversifikasi adalah Ya, maaf. Rio, diversifikasi. Ya, Bu. Diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman. Contoh diversifikasi pertanian adalah sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Misalnya, menanam secara bersama-sama ubi kayu, kedelai, dan jagung. Diversifikasi dapat dilakukan di antara dua musim tanam atau pada satu musim secara bersamaan. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk rehabilitasi yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaharui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Sedangkan mekanisasi yaitu berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, produktivitas tenaga kerja, dan memperkecil ongkos produksi dengan menggunakan alat-alat dan mesin dalam proses produksi sehingga tercapai efisiensi, efektivitas yang berujung pada peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja yang harus ditanggung oleh petani. Nah, ini untuk agraris ya. Kenapa kita harus lebih cepat? Karena sebentar lagi Zoom ini akan mati dengan sendirinya. Nanti anak-anak masuk lagi. Karena di sesi kedua ini akan ada yang seru, yaitu game. Seperti yang sudah dipersiapkan, yang sudah disiapkan sama anak-anak. Ada balon, ada itu. Pokoknya seru deh ya. Sip. Oke. Jadi nanti masuk kembali ke Zoom-nya ya. Nah, ini peternakan. Peternakan itu dibagi 3, ada peternakan hewan kecil. Seperti apa ini? Bahasa Inggrisnya apa? rabbit. Oke. Yang ini apa ya? Dari G. Domba, Bu. Domba. Wah. Good. Oke. Aduh, Yang ini domba, apa? Bu. Ini sheep Sheep. ya, domba. Oke, ini biri-biri ya. Kemudian ada juga peternakan hewan unggas. Nah, siapa yang tahu bahasa Inggris ini nih? Chicken. Ikan Dinner. Rooster. Oke, next ini ada apa ya? bird, Puyuh. Bird. Next ada apa ini? Nah, Bebek sama anak-anak. ada juga peternakan hewan besar. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya nih? oh, Bu. Ibu? Tahu? Terus Ngomong, Bu. horse. Kuda nih, kuda. Ya. Oke. Kemudian ada jenis usaha masyarakat yaitu barang tambang. Nah, ada barang tambang mineral logam yaitu seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, nikel. Nah, ini termasuk terhadap barang tambang mineral logam. Kemudian ada juga barang tambang mineral non logam. Berarti yang
lengkap. Itu ada belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. The next ya. Barang tambang sumber energi yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Oke, next ya. Kehutanan. Nah, Indonesia ini terkenal sebagai hamparan karpet hijau. Kenapa? Karena banyaknya hutan di Indonesia. Dengan banyaknya hutan, Indonesia itu terkenal sebagai paru-paru dunia. Oke, ya. Nah, next, karena Ibu gak sabar ingin main game langsung sama anak-anak nih. Jadi Ibu percepat ya. Jadi perdagangan nih. Perdagangan itu adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan dibagi dua. Ada yang namanya ekspor. Boleh dibacakan dulu nih sama apa ya? Raka deh, Raka. Ekspor itu apa, Raka? Adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Ya, sip. Sakila. Import apa ya? Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Oke, next ya. Oke. Nah, ini perindustrian. Perindustrian ada kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Next aja biar cepat ya. Oke, nah ini dia. Hari ini kita akan bermain game. Nama gamenya itu ada game rempong, bukan ya. Nama gamenya ada Smart Arisan Game. Oke. Nah, tapi tadi Ibu udah melihat ada yang memegang balon, balonnya itu udah ditiup. Betul nggak? Ada nggak? Ada ya? Oke. Jangan ditiup dulu ya, karena nanti anak-anak itu harus meniup secara langsung. Dan usahakan HP-nya itu agak jauhan dengan badannya. Jadi nanti kan ada sesi kalian duduk, harus kelihatan posisi duduk anak-anak itu gitu. Ya. Kita mulai begini. Udah dipersiapkan kan ya? Sekarang sambil menunggu Zoom-nya nanti mati ya. Pilihlah salah satu kata dari 3 kata. Jadi anak-anak cukup menuliskan, di sini ada 3 kata. Coba apa aja kata-katanya? Ayo. Halo. Ya, jangan dulu ditiup dulu balonnya. Ulang tahunnya nanti ya tuh. Sok, lihat di depan layarnya. Ada 3 kata, yaitu perdagangan, perikanan, industri. Oke? Itu ada 3 kata ya. Dinyalakan mute